Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Kami CGP Angkatan 11 Kabupaten Labuan Batu Utara. Saya Yusna Arifin. Saya Nuraida. Saya Marujahan Silalahi. Di sini kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Nuraida. Waalaikumsalam Pak Yusna. Gimana kabarnya Bu Nuraida? Alhamdulillah baik Pak. Bapak bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik juga Bu. Sebelum kita melakukan coaching, sebelum awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Ibu. Yang pertama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Bu. Baik pada coaching kali hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa ya disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, di dalam pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu, apakah kompetensi yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Oh iya Pak, potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, ya sedangkan yang pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang ingin akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kayaknya kompetensi yang spesifik yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Kemudian yang terakhir ya Bu Nuraida, indikator yang bagaimana nantinya yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coachee saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya, begitu Pak. Baik, demikian dulu ya Bu Nuraida pra observasi kita kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coachee. Terima kasih Pak Yusna atas kesempatannya. Oke, sama-sama Bu. Selamat pagi Pak Marajahan. Selamat pagi Bu Nuraida. Bagaimana kabarnya Pak? Baik Bu, sehat. Ibu bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Dengar-dengar ini Pak, ada yang mau Bapak sampaikan atau Bapak ceritakan begitu? Ada Bu, benar Bu. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Bu Nuraida. Kira-kira Bu Nuraida punya waktu nggak 15 menit atau 20 menit untuk ngobrol? Oke, tapi sebenarnya kita nggak mengisi banyak waktu nih ya Pak ya. Mungkin cukup 15 menit atau sampai 20 menit untuk kita ngobrol-ngobrol nih ya. Berarti apa nih yang mau disampaikan? Nah begini Bu, ini terkait dengan rekan-rekan guru sekolah SMA Negeri 1 Peledan Bu. Saya perhatikan dari tahun ke tahun masih menggunakan metode konvensional, yaitu ceramah lagi. Padahal kan kita ketahui bersama ya Bu ya, perkembangan zaman semakin canggih kan Bu. Iya. Ada menggunakan handphone atau PowerPoint. Nah, teknologi pembelajaran sekarang kan semakin pesat Bu. Iya. Tapi guru-guru sekolah tidak mau terjadi perubahan ataupun menggunakan teknologi tersebut. Jadi mereka hanya mengandalkan metode konvensional sehingga pembelajarannya kurang bervariatif Bu. Oh oke. Kalau saya garis bawahin ya Pak ya, berarti permasalahan dari Bapak ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan gurunya Bapak ini kurang bervariatif, begitu ya Pak ya? Betul Bu, benar sekali Bu.
kurang bervariatif, baik itu medianya ataupun model pembelajarannya. Masih ya begitu saja Bu, model yang lama gitu Bu. Kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa sih yang ingin Bapak dapatkan? Dari percakapan kita hari ini Bu, saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah saya, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran Bu di kelas. Oke, jadi yang Bapak harapkan nih adanya perubahan ya Pak ya. Benar, Bu. Kira-kira perubahan apa nih Pak ya yang ingin Bapak lihat atau Bapak dapatkan? Begini Bu, saya ingin adanya perubahan misalnya dalam hal penyampaian metodenya, modelnya ataupun media pembelajarannya lebih bervariatif Bu. Misalnya saja nih, kan bisa menggunakan aplikasi-aplikasi, contoh seperti Quizzes yang sekarang sedang marak digunakan para guru, atau hanya sekedar membuat slide presentasi yang menggunakan PowerPoint. Dan juga sudah lebih baik Bu daripada hanya mengandalkan metode ceramah yang begitu-begitu saja. Jadi tanpa adanya media apapun, jadi ya supaya lebih bervariatif Bu, ya kita harus menggunakan teknologi. Oke, dari yang Bapak baru sampaikan, tadi pembelajaran dengan menggunakan bervariatif metodenya, model atau media gitu ya Pak. Bisa dikatakan itu adalah kondisi yang ideal ya Pak. Dan itu berada di level 10 kira-kira. Di sekolah Bapak sekarang ini berada di level berapa sih? Sepertinya di sekolah saya di SMA Negeri 1 Molegong sekarang level 5 Bu, karena lebih banyak guru-guru senior, sehingga kalau untuk level lebih tinggi agak sulit. Jadi mungkin saat ini di sekolah saya masih di level 5 Bu. Baik, di level 5 nih ya. Di kondisi sekarang ini kira-kira di level berapa nih bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi di sekolahnya Pak Marojahan? Mungkin Bu bisa ditingkatkan ke level 7 ya Bu ya. Karena kalau untuk ke level yang lebih tinggi lagi dari 7 agak sulit, mengingat guru-gurunya kebanyakan guru-guru yang senior yang masih tidak mau mengikuti perubahan zaman. Jadi kemungkinan dari level 5 ke 7 masih mungkin dilakukan Bu perubahan di sekolah kami. Oke, dari level 5 ke level 7 nih ya Pak ya. Kira-kira usaha apa nih yang akan Bapak lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Sebenarnya sih Bu, saya masih memikirkan apa rencananya. Cuma rencana atau tindakan yang saya bisa perbuat yaitu semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara face to face. Tapi ya gitu Bu, dia bergantian seperti itu Bu. Oke, untuk mentoring nanti ini Pak akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingan. Nah, kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin pernah Bapak terapkan? Bisakah? Dan teman-teman nyaman nggak tuh dengan penyampaiannya? Mungkin kalau bukan dengan mentoring Bu, saya akan coba nanti konsultasikan dengan kepala sekolah untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop yang tujuannya sih untuk peningkatan kompetensi guru, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran menggunakan media-media yang bervariatif Bu. Berarti Pak Marojahan ini pengen merencanakan tentang mentoring atau pendampingan ya Pak, atau pelatihan workshop ya. Nah, dari ketiga kegiatan, kira-kira Bapak ini untuk saat ini lebih nyaman atau lebih bisa cepat terrealisasi itu yang mana ya Pak? Sepertinya mentoring ya Bu ya, karena untuk pelatihan atau workshop perlu persiapan yang matang,
perlu waktu juga yang tidak sebentar, kemudian biaya, dan juga harus mencari narasumber juga yang kompeten. Menjadi untuk saat ini mungkin yang lebih nyaman dilakukan guru adalah mentoring, Bu. Oke, mentoring ya Pak. Nah, kegiatan mentoring ini kira-kira Pak Marojahan memerlukan support atau memerlukan bantuan siapa atau gimana Pak? Ada sih, Bu, sebenarnya. Mungkin nanti saya minta bantuan teman-teman guru sekolah atau memang yang ahli dalam bidang IT, yang mana menggunakan pembelajaran itu lebih bervariatif. Mungkin saya akan minta bantuan sama Pak Taufik, Bu, atau Pak Koir. Oke, berarti Pak Marojahan pengen melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi ya Pak, dengan rekan-rekan kerjanya. Kira-kira kapan nih Pak mau direalisasikan mentoringnya? Mudah-mudahan, Bu, minggu depan saya akan melakukan mentoring. Kita akan mencoba berkoordinasi dulu, berkolaborasi dengan rekan-rekan sekolah saya, dan mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut, Bu. Oke, Pak Marojahan, bagus sekali ya Pak Marojahan. Kira-kira Pak Marojahan, dari percakapan kita hari ini, apa sih yang Pak Marojahan dapatkan? Dari percakapan kita hari ini, Bu, saya sudah mendapatkan gambaran, Bu, bagaimana caranya untuk terjadinya perubahan di sekolah saya, yaitu dengan cara adanya kegiatan mentoring. Kemudian saya akan dibantu rekan guru di sekolah yang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran tersebut, Bu. Oke, sangat baik Pak Marojahan. Sudah ada gambaran nih ya untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif ya. Oke, saya tunggu nanti ya kabar-kabarnya Pak Marojahan setelah melakukan mentoring untuk mendengar cerita-cerita lagi dari Warna, mungkin percakapan kita hari ini. Kita cukupkan sampai di sini ya Pak ya. Semoga rencana-rencana yang Bapak buat untuk mentoring berkolaborasi dengan temannya bisa berjalan dengan baik ya Pak. Ya, Bu, terima kasih ya, Bu, atas waktunya. Ibu sudah mau meluangkan waktu Ibu, sudah mendengarkan keluh kesah saya, dan mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya, Bu. Sama-sama Pak. Mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan, langsung hubungi saya saja ya Pak ya. Semoga kita bisa mengobrol lagi di lain kesempatan ya Pak ya. Oke, begitu saja ya Pak. Selamat pagi Pak Marojahan. Terima kasih, Bu. Selamat pagi, Bu. Assalamualaikum Bu Nuraida. Waalaikumsalam Pak Yusna. Bu Nuraida, tadi sudah melakukan coaching ya dengan Pak Marojahan. Iya benar sekali Pak. Nah, sebelum penutupan ya Bu, saya ada menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi yang saya lakukan. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Oh, di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, menanyakan tujuan identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi seperti itu Pak. Oke Bu Nuraida, menurut saya sebagai observer ya Bu, tadi proses coaching dengan Pak Marojahan dan Bu Nuraida sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur Tirta, dan juga Bu Nuraida juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Marojahan, sehingga Pak Marojahan bisa memahami
dan menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga pertanyaan terakhir ya Bu, sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita, sehingga saya nantinya dapat melakukan coaching lebih baik lagi, seperti itu Bapak. Nah, itu ya Bu. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Jadi saya tutup coaching pertemuan kita Ibu Nuraida, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.